Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zainul Rosikin. Saya salah satu mahasiswa YAIS Syarifuddin. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menerangkan tentang klasifikasi media menurut beberapa tokoh. Beberapa tokoh diantaranya mengemukakan bahwa media sebagai berikut. Yang pertama, menurut Helnick, media merupakan alat saluran komunikasi. Helnick mencontohkan media seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. Dua, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa untuk belajar. Itu menurut Miyarso. Yang ketiga, Gagni berpendapat bahwa berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang keempat, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaat untuk keperluan pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru. Itu pendapat menurut tokoh Sarkam. Media pembelajaran yaitu instruksional, mencakup manusia, peralatan, atau pesan. Masuknya untuk pengaruh pendidikan seperti konsep dan teknologi. Kemudian muncul berbagai cara melaksanakan macam-macam pengelompokan media yang menonjol ke pengajaran. Dengan klasifikasi ini dapat mempermudah pendidik untuk melakukan pembelajaran secara jelas. Perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Penggunaan ini dapat diterapkan dengan tujuan materi dan bentuk karakteristik pendidik yang berbentuk efisien dan efektif yang diperoleh dengan belajar. Klasifikasi media menurut para tokoh. Pertama, menurut Wilbur Sarkam mengklasifikasikan menjadi tiga, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Sarkam juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu yang pertama, liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan flash-mail. Yang kedua, liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio tape. Yang ketiga, media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar, dan komputer dan telepon. Yang kedua, menurut Gagné mengklasifikasi menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Yang ketiga, menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi televisi, video, dan komputer. Yang keempat, Nana Surjana, media 2 dimensi seperti media grafis, media papan, media cetak, media 3 dimensi seperti model padat, model penampang, model kerja, dan model susun. Yang kelima, Gerlach dan Eli, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas dengan kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Karakteristik media pembelajaran. Menurut Arsyad 2002, setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Samping itu, memberi kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. Di samping itu, memberi kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. Sedangkan apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan cenderung bersikap spekulatif. Manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Yang kedua, melalui alat bantu, konsep, atau tema, pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak membosankan dan tidak monoton. Salah satu faktor penyebab rendahnya daya serap dan tingkat pemahaman siswa dalam menerima pelajaran. Yang keempat,
segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera yang lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.